Kampung Cirende yang terletak di lembah Gunung Kunci, Gunung Cimenteng, dan Gunung Gajah Langu itu secara administrasi terletak di Kelurahan Lewi Gajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Jawa Barat, Indonesia. Cirende merupakan kampung adat yang masih memegang teguh tradisi atau kearifan lokal secara turun-temurun. Masyarakat Cirende tidak memakan nasi sebagai bahan pokok, tetapi mereka memakan singkong yang diolah menjadi rasi, dan itu terjadi sejak tahun 1918 sampai saat ini. Kampung Cirende memiliki pandangan hidup, yakni ini dalam bahasa Sunda ya, dalam bahasa daerah. Jadi Indonesia ini memiliki bahasa ibu yaitu bahasa Sunda. Seperti ini. Tenyawah asal boga pare, teu boga pare asal boga beas. Teu boga beas asal bisa nyangu, teu nyangu asal dahar. Teu dahar asal kuat. Prinsip ini mengandung arti bahwa manusia tidak boleh bergantung pada satu hal. Asal boga pare, artinya walaupun tidak memiliki sawah tetapi padi punya. Tidak memiliki padi atau di sini teu boga pare asal boga beas. Walaupun tidak memiliki padi, mereka memiliki beras. Tidak punya beras asal bisa nasi, makan nasi. Nah, di sini teu boga pare asal boga beas. Nah, kemudian teu nyangu asal dahar. Artinya tidak memiliki nasi tapi yang penting makan. Teu dahar asal kuat, tidak makan asal kuat. Itu artinya bahwa sebuah prinsip mereka itu tidak memakan nasi itu tidak berarti akan kehilangan kekuatan tubuh. Jadi mereka yakin bahwa dengan memakan singkong ini mereka akan tetap kuat. Jadi punya pilihan, bahwa hidup itu punya pilihan. Tidak selalu harus makan nasi sebagai bahan pokok secara umum di Indonesia, masyarakat Indonesia. Kemudian salah satu pelopor kampung Cirende ini adalah Ibu Oma yang diberi gelar sebagai pahlawan pangan, yaitu pada tahun 1900-an. Metodologi penelitian ini adalah kita menggunakan metodologi kualitatif dengan pendekatan etnografi. Pendekatan etnografi ini adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan pengamatan terhadap sekelompok orang dengan lingkungan yang alamiah. Maka peneliti di sini langsung mendatangi kampung Cirende dan berobservasi langsung ke masyarakatnya untuk melihat atau meneliti tingkah laku sosial masyarakat. Apa ada yang digunakan ini adalah teori religiositas. Di sini teori ini yang disampaikan oleh Locke and Stark. Di sini ada tentang dimensi ritual, kemudian dimensi ideologis atau akidah, ada dimensi intelektual, kemudian dimensi pengalaman atau penghayatan. Dan yang terakhir itu adalah ada dimensi konsekuensial atau pengamalan. Temuan penelitian. Masyarakat Cirende menganut agama Jawa Sunda atau Sunda Wiwitan yang dibawa oleh Ali Madrais. Jadi masyarakat Cirende ini memiliki keyakinan itu bukan keyakinan Islam, tapi mereka itu memiliki pegangan yang disebut dengan agama Sunda Wiwitan, di mana agama Sunda Wiwitan ini adalah memiliki arti Sunda Wiwitan. Jadi agama asal dari masyarakat Sunda itu adalah agama yang memiliki keyakinan kepada ruh nenek moyang. Itu karena di masyarakat Sunda memang sudah dikenal sebelum masuk Islam itu ada keyakinan-keyakinan yang dilakukan oleh masyarakat Sunda bahwa di luar kekuasaan ini ada kekuasaan dan ada kekuatan yang melebihi. Salah satu kepercayaannya itu adalah terhadap roh nenek moyang. Nah, kalau dilihat dari teori itu, misalnya itu yang pertama adalah dimensi ritual. Nah, ini dimensi ritual ini masuk pada agama Sunda Wiwitan ini memiliki upacara tersendiri setahun sekali, yaitu yang disebut dengan satu suro. Jadi mereka melakukan ritual-ritual keagamaan yang menurut mereka itu adalah sebagai bentuk
syukur sebagai bentuk rasa keyakinan terhadap roh nenek moyangnya. Kemudian yang kedua itu adalah ada dimensi ideologis. Di situ kepercayaan terhadap nenek moyang itu adalah hal yang paling kuat. Jadi buat mereka eling ya, kemudian buat mereka itu tidak harus kata pengakuan mereka tidak seperti Islam misalnya. Kalau Islam itu ingat kepada Allahnya itu pada saat sholat 5 waktu. Nah untuk mereka tidak, setiap saat mereka harus melakukan. Itu dimensi kepercayaannya. Jadi di luar kepercayaan ini mereka yakin bahwa ada nenek moyang, ruh-ruh nenek moyang yang masih ada di dunia ini yang mengayomi kehidupan mereka. Kalau misalnya dalam masyarakat Sunda itu dikenal ada Dewi Sri misalnya. Itu kalau Dewi Sri itu adalah Dewi penumbuh padi. Nah sementara kalau di Cirende ada perbedaan. Karena Cirende itu tidak memakan nasi tetapi makan singkong, maka Dewi Sri itu tidak ada di keyakinan itu. Tapi secara umum yang dimaksud dengan Dewi Sri itu adalah Dewi Padi yang ada dalam kepercayaan dan keyakinan agama Sunda Wiwitan. Kemudian ada dimensi intelektualnya ya di sini. Kearifan lokal ini banyak sekali, bahwa mereka itu hidup itu harus benar-benar disesuaikan dengan apa yang ada dalam diri mereka. Misalnya di Cirende ini ada yang disebut leuweung larangan, hutan belantara, hutan yang tidak boleh dijamah oleh manusia dengan tujuan bukan ada makhluk halus di situ, tetapi tujuannya adalah untuk menyeimbangkan ekosistem, keseimbangan alam, sehingga mereka jauh dari bencana alam, dari banjir, gempa bumi, longsor. Karena apa? Hutan larangannya masih terpelihara, jadi tidak gundul, tidak ada pencurian di situ. Nah ini sangat dijaga oleh mereka. Kemudian juga dalam hal kehidupan, dalam hal berakhlak, mereka tangan itu, kalau orang Sunda mengatakan ulah sok cokot-cokotna lamun lain cokoteunana. Orang Sunda itu jadi tangan itu tidak boleh digunakan pada sembarangan. Jadi tidak boleh mengambil sesuatu yang bukan haknya. Kemudian ketika mulut berucap, jangan mengucapkan sesuatu jika bisa menyakiti orang. Itu kembali bahwa mereka sangat memelihara sifat eling atau rasa eling, rasa ingat ya. Eling itu ingat. Kalau kita dalam ajaran Islam itu dengan zikrullah, ingat kepada Allah itu dengan zikrullah. Kalau mereka itu dengan ingat bahwa yang mereka anggap Tuhan itu harus selalu diingat setiap tarikan nafas. Jadi tidak boleh ada yang tidak ingat atau tidak eling ya. Tapi kita ya seperti halnya masyarakat Muslim, bahwa masyarakat Muslim juga harus melakukan zikrullah. Nah mereka juga punya zikir sendiri ya gitu ya, yaitu tentang bagaimana penghayatan atau bagaimana memelihara eling ini. Oke, kemudian ada dimensi konsekuensial. Ini adalah pengalaman konsep nenek moyang tentang ada istilah dalam ajaran Madrais itu adalah jejem panceg. Ulang ya, jejem panceg ngamumule adat budaya karuhun pikeun magehkeun ajen kabangsaan. Jadi rasa persatuan, rasa kesatuan itu mereka sangat memelihara ya, dengan tidak melepaskan yang namanya ikatan persaudaraan sesama masyarakat Sunda. Jadi mereka memelihara adat istiadat nenek moyang itu secara turun-temurun. Hal ini ditujukan untuk apa? Adalah untuk mengikat persatuan dan kesatuan bangsa kita. Sekian pemaparan singkat dari saya, mudah-mudahan ini bermanfaat, yaitu tentang religiusitas dari masyarakat Cirende ini. Itu disimpulkan bahwa pertama, mereka ini sangat kuat dengan adat istiadatnya, terutama dalam mempertahankan pangannya. Jadi mereka ekonomi, roda perekonomian mereka juga tetap bertahan, yaitu dengan memakan singkong. Kemudian yang kedua, dari sisi kepercayaan mereka sangat
konsisten dalam menganut agama Sunda Wiwitan. Itu untuk lebih jelasnya bahwa Kampung Cirende ini adalah kampung yang sangat indah. Kita lihat video berikut ini dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.